Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Putri Aryani, NIM 2019-33155 dari kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Isu yang akan saya bahas ini yaitu isu prioritas lingkungan dan iklim G20. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang isu ini, kalian tahu tidak apa itu G20? G20 merupakan kepanjangan dari Group of 20. G20 sendiri adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi, Uni Eropa. Indonesia selama tahun 2022 ini akan memimpin forum G20. Hal ini disebabkan karena G20 tidak memiliki ketua tetap, sehingga fungsi presidensi dipegang oleh salah satu anggota setiap 1 tahun. Indonesia ditetapkan menjadi presidensi sejak Riyadh Summit 2020 dan memegang presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada tanggal 31 Oktober 2021 di Roma. Nah, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan komitmen tinggi dalam berbagai isu strategis. Salah satunya adalah pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pengendalian perubahan iklim. Nah, di sini saya mengambil contoh isu dari berbagai sumber di internet tentang lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi prioritas di forum G20. Isu tersebut dibahas dalam pertemuan Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group atau EDM-WICI, negara-negara anggota G20. Chair G20 EDM CSWG menerangkan, permasalahan air merupakan isu global yang meliputi masalah ketersediaan, akses, dan perubahan iklim juga berkontribusi pada peningkatan masalah air dari kekurangan hingga banjir. Dalam menangani masalah tersebut, beberapa negara telah menerapkan pengelolaan air termasuk pengelolaan air yang berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memimpin kelompok kerja G20 sektor lingkungan dan iklim mengusung 3 prioritas yang diharapkan menjadi komunike G20. 3 isu prioritas itu antara lain, yang pertama, mendukung pemulihan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memaksimalkan manfaat tambahan dari program pemulihan pasca COVID-19 dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Dalam hal ini, untuk pentingnya kontribusi ekosistem yang unik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta ekonomi biru. Yang ketiga, peningkatan mobilitas sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Dalam hal ini, untuk mendukung implementasi atau penerapan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan mobilisasi dana untuk alam dengan melekatnya pada pentingnya peran sektor swasta. Indonesia selaku Presiden G20 akan memperjuangkan 3 isu utama itu menjadi komitmen kolektif dan aksi nyata G20. Karena G20 memiliki kekuatan dan kemampuan menjawab tantangan itu. Selain dari 3 isu prioritas utama tadi, pemerintah Indonesia juga membawa misi penguatan kerjasama global untuk bisa menghasilkan kecepatan dan aksi nyata terhadap topik-topik sektor lingkungan dan
Kehutanan. 3 isu prioritas dan misi-misi utama EDM CSWG akan dibahas dan dirumuskan menjadi komitmen kolektif G20 melalui adopsi suatu komunike Menteri-Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim G20 sebagai dokumen utama hasil pertemuan. Komunike ini direncanakan diadopsi pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada 31 Agustus 2022 di Bali, Indonesia. Agenda EDM CSWG mempunyai arti strategis bagi Indonesia dalam forum G20 untuk menunjukkan kepada dunia komitmen Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.